Bapak Ibu sekalian, lebih khususnya para sobat migran, para pekerja migran Indonesia di negara-negara penempatan. Perkenankan pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 April 2024, saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas informasi dari pemerintah Indonesia, dan ini mengenai pekerja migran Indonesia. Dan tentu ini informasi yang sangat menggembirakan sekali, dan kita yang bekerja di luar negeri menyambut aturan terbaru ini ya tentunya. Oke, tentang aturan apa itu, silakan kawan-kawan semuanya disimak videonya sampai habis hanya di channel ini. Aturan barang bawaan yang dicabut oleh pemerintah Indonesia setelah hasil rapat koordinasi dari beberapa instansi pemerintah. Pertama adalah Menteri Keuangan, kemudian Bea Cukai, dan ketiga adalah koordinasi bidang perekonomian, dan kemudian keempat adalah Menteri Perdagangan dan BP2MI kemarin. Dan mencabut batasan barang pekerja migran Indonesia ini sekitaran tanggal 16 April 2024. Jadi pemerintah dulu ini melaksanakan aturan terbaru sekitaran tanggal 10 Maret 2024. Kemudian mendapatkan respon dari para netizen, bahkan banyak di antara mereka yang mengkritik tentang kebijakan baru yang dianggap ini konyol dan tidak manusiawi kan kawan, karena dibatasi banget. Karena mendapatkan respon yang negatif dari netizen, akhirnya pemerintah resmi mencabut adanya pembatasan barang impor milik pekerja migran Indonesia atau barang bawaan milik pekerja migran Indonesia, yang dimana ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023. Berarti ini nggak hanya barang bawaan, tapi juga masalah barang paketan kawan-kawan semuanya. Aturan dulu yaitu tentang, contoh ya, masalah barang elektronik nih. Ini hanya diperbolehkan membawa 2 pieces saja kan kawan. Kemudian yang kedua adalah alas kaki, ini hanya diperbolehkan membawa 2 pieces saja, yang baru ya. Kemudian yang ketiga adalah alas kaki 2 pieces tadi. Kemudian tas ini hanya boleh 2 pieces saja, yang baru ya. Kemudian sandal, sepatu hanya diperbolehkan 2 pieces. Kemudian yang kelima adalah kosmetik, hanya 20 pieces atau buah. Kemudian yang ke-8 minuman alkohol 1 liter saja. Kemudian yang ke-7 adalah suplemen kesehatan 5 pieces kan kawan. Kemudian yang ke-8 beras, gula ini 5 kg. Yang ke-9 adalah makanan, ini hanya diperbolehkan membawa 10 box. Jadi kalau kawan-kawan paketan bawa barang ketika cuti, ketika kawan-kawan ini pulang seterusnya, ini benar-benar dibatasi seperti yang saya baca tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Bahkan mainan anak-anak pun ini juga dibatasi hanya 10 pieces, dan jumlah dari semuanya ini nilai dari harga semuanya tidak boleh melebihi dari 1.500 USD per tahunnya kan kawan.
dan kemudian dicabut. Nah, ketika aturan ini dicabut, berarti kawan-kawan boleh membawa barang jenis apapun itu. Kawan-kawan bisa membawa tas, semuanya satu koper tas, tetapi nilainya ini tidak boleh melebihi dari 1.500 USD. Oke kawan-kawan, yang dimaksud dengan pembebasan pajak nilainya 1.500 USD ini bagaimana sih? Jadi gini, jika kawan-kawan ini paketan dalam 1 tahun ini 2 kali, per 1 paket itu kan cuman 500 USD, dan kemudian kawan-kawan paket yang kedua di dalam 1 tahun itu kan 500 USD. Kemudian kawan-kawan di dalam 1 tahun itu kawan-kawan cuti, Anda jika melebihi dari 500 USD maka Anda bakal kena pajak. Karena di dalam 1 tahun Anda paketan 2 kali dan cuti 1 kali, dan totalnya melebihi 1.500 USD tadi. Dalam 1 tahun belum sama sekali paketan barang. Kemudian di dalam 1 tahun juga belum cuti. Nah, ketika kawan-kawan cuti, kawan-kawan ini membawa HP2 melebihi dari harga atau nilai HP2 ya, nilainya melebihi dari 1.500 USD, maka kawan-kawan bakal dikenakan pajak. Tapi ketika kawan-kawan di dalam 1 tahun tidak pernah paketan, kemudian HP Anda ini harganya kurang dari dua-duanya ya, kurang dari 1.500 USD atau 23 jutaan lah ya, kawan-kawan tidak bakal dikenakan pajak. Jadi emailnya secara gratis, daftar emailnya secara gratis. Jadi itu kenapa kawan-kawan selalu bilang bahwa oh aku daftarnya gratis. Jadi pertanyaannya, apakah di dalam 1 tahun Anda ini melakukan paketan, atau di dalam 1 tahun Anda ini melakukan cuti berapa kali? Jika Anda belum pernah melakukan cuti selama 1 tahun lebih, secara otomatis sampai masih memiliki tabungan lah 1.500 USD tadi ya. Oke kawan-kawan, 1.500 USD 1 tahun menurut kita itu adalah nominal yang sangat kecil sekali. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Ketua BP2MI tadi atau Pak Beni, bahwa nilai pembebasan pajak cuma 1.500 ini terlalu kecil. Karena Filipina sendiri pemerintahnya ini membebaskan pajak sebesar 2.800 USD kan kawan. Dan BP2MI ini mengusulkan kepada Pak Jokowi pembebasan nilai dari pajak impor barang pekerja migran ini kalau bisa tidak 1.500 per tahun, tetapi sekitaran 2.500 USD sampai dengan 2.800 USD sesuai dengan pemerintah PL sana kan kawan. Dan menurut kawan-kawan dengan usulan Pak Beni nanti bagaimana, apakah kawan-kawan setuju? Karena ketika adanya aturan tersebut secara otomatis kawan-kawan bisa membawa pulang HP yang lebih mahal lagi, dan kawan-kawan bisa membawa baju baru lebih banyak lagi. Tentu dampaknya juga pada perekonomian bangsa kita. Tetapi dengan adanya usulan dari Pak Beni ini, ya ada negatifnya juga ada positifnya. Menurut kawan-kawan bagaimana, silahkan komen. Oke, alasan dari koordinator bidang perekonomian kenapa harus dicabut, ini berharap dengan adanya aturan baru, dicabutnya aturan yang lama, ini semoga adanya informasi barang-barang yang ditahan dari gudang, dan semoga informasi ini
segera dijalankan biar barang-barang dari pekerja migran yang berada di gudang ini cepat dikeluarkan, kemudian dikirim ke masing-masing dari keluarga yang berada di tanah air. Kemudian yang kedua, kata dari Koordinator Bidang Perekonomian terdaftar di BP2MI atau tidak terdaftar di BP2MI. Jadi Anda ini yang kemarin OS atau tidak mendaftarkan diri di IPMI, buat para pekerja migran Indonesia tetap dikeluarkan dari gudang. Jadi Anda yang statusnya OS, yang kosongan, ini tetap barang-barang Anda yang berada di gudang Indonesia tetap dikeluarkan oleh Bea Cukai. Selama barang-barang yang Anda impor ini barang-barang yang tidak berbahaya. Jika barang-barang tersebut berbahaya, maka Bea Cukai ini bakal menahan dan bakal memusnahkan. Jadi dengan adanya aturan terbaru, kita tunggu apakah barang-barang kawan-kawan yang tertahan saat ini di gudang, apakah cepat dikeluarkan atau memang birokrasinya ini bakal lambat lagi. Jadi kasihan nih yang udah nunggu sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan barangnya, bahkan tidak tahu keberadaannya di mana. Apakah nanti setelah adanya aturan ini bakal diselesaikan atau tidak. Jadi kita tinggal nunggu kinerja para instansi pemerintahan setelah adanya aturan baru ini kan kawan. Dan sekali lagi jangan lupa, selalu channel ini menyarankan buat kawan-kawan untuk selalu mengkritik kebijakan apabila kebijakan itu memberatkan kawan-kawan semuanya, membatasi paketan kawan-kawan semuanya. Tetapi ketika aturan itu dicabut, sekali lagi jangan Anda macam-macam. Jadi contoh nih, Anda bekerja sama dengan pedagang, kemudian melakukan jual beli dan kemudian diimporlah ke Indonesia. Jadi sekali lagi hati-hati, karena dampaknya juga pada kawan-kawan yang lain yang benar-benar beli barang khusus buat keluarganya. Jadi jangan sampai mengkhianati aturan dari pemerintah, karena yang rugi kita semuanya kan kawan. Semoga dengan penjelasan ini, informasi ini membuat kawan ini ngerasa lega bahwa barang kawan yang saat ini masih tertahan di bandara semoga cepat dikeluarkan dari gudang dan semoga cepat dikirimkan ke keluarga sampean yang sudah menunggu lama banget barang Anda sampai ke rumah. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.